Shalom saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, senang sekali bisa bersama-sama dalam program pelayanan kabar sukacita. Dan harapan kami, Bapak Ibu semua tetap diberkati oleh Tuhan. Iman kita tetap kuat, sukacita daripada Tuhan tetap menjadi milik kita, dan damai sejahtera daripada Tuhan tetap setia menjadi bagian kehidupan saudara. Dan puji Tuhan saudara. Dan hari ini saudara, kembali kita akan merenungkan firman Tuhan yang saya ambil dalam kitab Roma pasal 12 ayat yang ke-9. Ini menarik, saya ingin bacakan bagi Bapak Ibu. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Saudara dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita membaca akan Roma 12 saudara, dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-21, sangat menarik bahwa Paulus menjelaskan banyak hal tentang keberadaan jemaat. Ternyata saudara, dari keberadaan jemaat, Paulus dapati bahwa kasih dari jemaat ini mulai kendor, mulai ada kepura-puraan. Namun sebenarnya saudara, kalau kita melihat itu dari ayat pertama, karena Paulus menyinggung pada ayat yang pertama dalam pasal 12, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi saudara, mulai ada degradasi nilai-nilai ibadah. Mereka lebih menekankan akan kepada hal-hal yang tidak Tuhan kehendaki. Nah, dalam hal ini adalah kepura-puraan. Jadi saudara, Paulus melihat bahwa ibadah mereka tidak sungguh-sungguh. Mereka beribadah, bahkan Paulus menjelaskan kalau dari ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-8 saudara, Paulus menjelaskan bahwa di dalam jemaat itu ada begitu banyak karunia-karunia, dan ini jemaat ini luar biasa. Tetapi yang Paulus kritik adalah kasih mereka. Dan dinilai saudara, kalau saudara terus membaca saudara bagian ini, bahkan juga kepada sesama, bukan hanya kepada Tuhan. Jadi ada dua hal yang dinilai dari Paulus terhadap jemaat ini adalah kasih kepada Tuhan dan kasih terhadap manusia, terhadap sesama. Nah, karena saudara, dia terus menjelaskan akan hal itu saudara, bahwa saudara, di dalam jemaat itu mulai ada kepura-puraan. Nah saudara, ada banyak hal yang dinilai oleh Paulus di sini, bahwa mereka beribadah, bahkan mereka dipenuhi oleh karunia-karunia, mereka hidup dalam pelayanan. Sehingga saudara, di sini ayat yang ke-11 juga dia bilang, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Itu yang ditegur oleh Paulus lagi. Ini masalah pelayanan dan juga masalah keseharian. Dia berkata ayat 14, berkatilah siapa yang menganiaya engkau, kamu berkati dan jangan mengutuk. Berarti mulai ada degradasi iman. Mereka aktif dalam ibadah, mereka aktif dalam pelayanan, tapi kasih mereka mulai jadi kurang. Jadi saudara, ditemukan oleh Paulus dalam jemaat Roma itu saudara, kasih mereka kepada Tuhan itu mulai banyak dengan kemunafikan saudara. Dan mungkin itu juga terjadi dalam kehidupan kita. Kita rajin bergereja, rajin beribadah, bahkan kita dipenuhi oleh karunia-karunia yang bisa dikatakan dalam seperti apa yang dialami oleh jemaat yang ada di Roma. Namun saudara, yang menjadi penegasan di sini adalah bagaimana kasih kita mulai kendor, kasih kita mulai dalam kepura-puraan. Berarti apa? Kasih yang tidak lagi tulus, hidup dalam kemunafikan. Kita melayani supaya orang memuji kita. Kita melayani tidak lagi dengan iman kepada Tuhan. Karena itu yang dijelaskan oleh Rasul Paulus, bahwa mereka melayani tapi mereka tidak lagi bersemangat, tidak punya api yang menyala-nyala untuk menyenangkan akan hati Tuhan. Yang dipikirkan hanya diri sendiri. Dan mereka lebih, kalau saudara membaca ayat-ayat ini saudara, jemaat-jemaat yang ada lebih mulai memilih-milih mana mereka untuk melakukan kasih. Jadi saudara dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya ingin mengingatkan kepada kita pada kesempatan kali ini, jangan hidup dalam kepura-puraan terhadap Tuhan dan terhadap manusia. Ada begitu banyak kita saudara menutupi
kepura-puraan kita. Kita seperti orang yang rohani sekali, saudara. Di dalam gereja, di dalam pelayanan, kita begitu disegani. Bahkan kita mungkin menjadi hamba Tuhan yang disegani oleh orang, begitu banyak orang. Namun hidup kita dalam kepura-puraan. Mereka tidak tahu apa yang kita lakukan, dan itu yang membuat, saudara, Tuhan tidak suka. Jangan hidup dalam kasih yang pura-pura. Mari kita hidup betul-betul kasih kepada Tuhan dengan ketulusan, kasih yang tulus dan sungguh-sungguh terhadap sesama manusia. Itu yang Tuhan rindukan, saudara. Nah, di sini dijelaskan akan keberadaan jemaat Roma begitu luar biasa, tapi mereka tinggal melakukan hanya untuk kepentingan diri sendiri, tidak lagi mengutamakan Tuhan. Roh mereka sudah mulai menjadi kendor. Mereka hanya untuk menyenangkan akan manusia saja, bukan menyenangkan akan hati Tuhan. Mereka mulai memilih-milih siapa yang mereka akan menunjukkan kasih mereka, tapi mereka tidak melakukan itu kepada orang yang lain, orang yang membutuhkan. Nah, saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini saya ingin mengingatkan, mari kita kembali kepada kasih yang mula-mula kepada Tuhan, kasih yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, kasih yang betul-betul tulus di hadapan Tuhan dalam pelayanan kita kepada Tuhan dan pelayanan terhadap sesama. Mari kita hidup dalam ketulusan dan kesungguhan, bukan dengan kemunafikan, karena Tuhan tidak suka hal-hal demikian. Jadi saudara, saya ingin mengingatkan pada kesempatan kali ini, jangan hidup dalam kepura-puraan, jangan hidup dalam kemunafikan. Mari kita hidup sungguh-sungguh tulus di hadapan Tuhan, sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, dan sungguh-sungguh juga mengasihi sesama kita, saudara. Dan ini hal-hal yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mari kita hidup dalam kasih yang benar, kasih yang daripada Tuhan yang mengalir dalam kehidupan kita, yang mengubah kehidupan kita. Itu yang kita lakukan setiap hari, karena Tuhan lebih dulu mengasihi saya, saudara. Puji Tuhan, saudara, ini yang renungan pada kesempatan kali ini, dan biarlah ini menjadi berkat, menjadi sukacita buat kita semua, dan marilah kita hidup dalam kasih yang tulus kepada Tuhan dan terhadap sesama. Puji Tuhan. Sampai jumpa kembali dalam program pelayanan Kabar Sukacita, dan terima kasih untuk menyaksikan tayangan ini. Shalom.